Ketika pertama kali memimpin Sekretariat Jenderal, apa hal pertama yang Bapak petakan yang kemudian menjadi prioritas, Pak, untuk dibenahi sehingga sistemnya baik seperti saat ini, Pak? Dan sebelumnya juga Mhm. tahun 99 saya pernah jadi staf di KPU. 99, Pak? 99. Berarti ini yang kedua kali ya, Pak? Iya, yang Di kedua kali. KPU, Jadi baik. ketika KPU pertama kali setelah LPU, saya itu Mhm. pernah menjadi staf pimpinan di sini. Mmm. Ibaratnya kebijakan itu adalah air, Mhm. misalnya dari gunung sampai pantai, Mmm. itu harus melalui sungai selokan yang bermacam rupa. Mhm. Sebelum kebijakannya lancar, maka saya perbaiki salurannya dulu. Sehingga butuh komando yang jelas, sehingga yang paling match dengan kondisi ini adalah sistem dengan struktural. Mhm. Oleh karena itu, saya waktu itu langsung menghadap Menteri Menpan, zaman itu masih almarhum Pak Cahyokumolo. Film Mission Impossible, itulah logistik yang kita alami dari pemilu 2024. Ini pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya bahwa dalam mencapai kesepakatan sebuah bangsa dalam bernegara itu harus melalui sebuah pemilu. Pemilu ini adalah pilar utama demokrasi. Itu semangat awal dalam kita membangun Museum Perjalanan Pemilu. Jatuh cinta itu abstrak. Konkretnya apa? Menikah. Itu sebetulnya. Begitulah seperti kita ini Mars. Korsa soliditas abstrak. Konkretnya apa? Kita harus bangun lewat Mars. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPWRI. Teman pemilih, tidak banyak orang yang memiliki kesempatan untuk mengabdi dan memimpin di 3 lembaga penyelenggara, Bawaslu, DKPP, dan KPU. Pengalaman itu menjadikan beliau memiliki sudut pandang yang utuh tentang bagaimana suatu penyelenggaraan pemilu dibangun, dijaga, dan terus diperbaiki. Namun di balik perjalanan itu ada satu peran yang mungkin tidak selalu terlihat oleh publik. Beliau adalah sosok di balik layar yang memastikan roda organisasi KPU terus berjalan, mulai dari tata kelola, sumber daya manusia, logistik, hingga berbagai sistem pendukung yang menjadi fondasi penyelenggaraan pemilu. Bagi hampir 20.000 pegawai KPU yang tersebar di seluruh Indonesia, beliau bukan hanya sekretaris jenderal. Beliau adalah figur bapak yang membimbing, mengayomi, dan memastikan setiap insan KPU memiliki ruang untuk bertumbuh dan memberikan yang terbaik bagi demokrasi. Episode ini adalah episode spesial. Kita akan mendengar kisah, pengalaman, dan pelajaran kepemimpinan dari Deputi Bidang Dukungan Kebijakan Pemerintah dan Pemerataan Pembangunan Sekretariat Wakil Presiden Republik Indonesia yang juga sebagai Sekretaris Jenderal KPWRI periode 2021 hingga 2026. Kita sambut Bapak Bernard Dermawan Sutrisno. Bapak, apa kabar Bapak? Luar biasa. Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk yang ada di sini semua. Luar biasa Bapak, ini saya sudah menanti-nanti ini Pak, kedatangan Bapak di studio podcast ini. Baik Pak, saya ingin mengajak Bapak kembali ke awal saat memimpin KPU Pak. Saat datang pertama kali ke KPU, ketika pertama kali memimpin Sekretariat Jenderal, apa hal pertama yang Bapak petakan yang kemudian menjadi prioritas Pak untuk dibenahi sehingga sistemnya baik seperti saat ini Pak? Ya, saya itu menjabat sejak 6 Januari 2021. Ketika saya masuk KPU ini sebenarnya bukan yang pertama kali secara fisik ya, tapi saya kan sebelumnya di Bawaslu dengan DKPP, Iya Pak. artinya juga sudah memahami tentang KPU. Dan sebelumnya juga tahun 99 saya pernah jadi staf di KPU. 99 Pak? 99. Berarti ini yang kedua kali ya Pak? Iya, yang Di kedua kali. KPU, Jadi baik. ketika KPU pertama kali setelah LPU, saya itu pernah menjadi staf pimpinan di sini. Baik Pak. Jadi singkat cerita, ketika saya masuk KPU 2021 itu, saya melihat KPU ini sentra dari penyelenggaraan pemilu di luar Bawaslu dan DKPP. Kenapa saya katakan sentra? Karena kayak ini penyelenggara teknisnya di kita di KPU. Oleh karena itu di KPU ini dan sama dengan Bawaslu DKPP,
itu kelembagaannya kan ini sebenarnya ada 2 board, Ya. yaitu ada komisioner, ada sekretariat. Mm-mm. Sedangkan sekretariat ini yang dari ASN, baik itu Mm-mm. PNS maupun P3K dan honorer. Mm-mm. Dan kita bersifat hierarkis, Mm. satu komando, karena itu diamanatkan oleh Undang-Undang Pemilu bahwa Iya. ini kita harus satu manajemen kepegawaian. Mm-mm. Sedangkan pertama saya masuk, pikiran saya satu, Mm-mm. ibaratnya begini ya, Iya. delivery kebijakan itu harus lancar dari pusat sampai dengan satker terbawah itu kabupaten kota. Mm-mm. Ibaratnya kebijakan itu adalah air, Mm-mm. misalnya dari gunung sampai pantai, Mm. itu harus melalui sungai selokan yang bermacam rupa. Mm. Sebelum kebijakan ini lancar, maka saya perbaiki salurannya dulu. Baik, Pak. Sehingga ketika salurannya lancar, maka delivery kebijakan biasanya hanya sedikit. Mm-mm. Berbeda ketika salurannya belum kita perbaiki, langsung kita tumpah air dari atas, kebijakan dari hulu, maka Mm-mm. sampai ke hilir itu bisa hanya sekitar 10-20%. Mm. Tetapi ketika salurannya bagus, maka delivery kebijakan itu akan lancar sampai di muara. Iya. Yang saya maksud analogikan saluran inilah organisasi khususnya kesekretariatan. Mm-mm. Pertama saya perbaiki waktu itu, saya tata adalah kepegawaiannya, Baik, Pak. yaitu secara personil. Pada saat itu kepegawaian kita masih bermacam rupa, Mm. yaitu istilahnya kalau dalam istilah kepegawaian itu ada dipekerjakan. Mm-mm. Jadi pegawai Pemda, pegawai kementerian lembaga Mm-mm. yang dipekerjakan di KPU, baik Mm. KPU pusat, provinsi maupun kabupaten kota. Sehingga teman-teman ini sangat lokalistik. Kenapa saya katakan lokalistik? Karena memang dari Pemda dipekerjakan ke KPU kabupaten, tetapi status kepegawaian tetap di pemerintah daerah. Begitu kan kementerian lembaga mungkin ke KPU RI. Resikonya apa? Ketika ada kepentingan politik, dalam tanda kutip, kepentingan politik kepala daerah, maka dia akan mengirim PNS-nya di KPU itu sesuai kepentingannya. Iya. Resikonya ketika tidak sesuai keinginannya, maka mungkin pegawainya langsung ditarik. Itu punya kewenangan karena dia sebagai pejabat pembina kepegawaian. Ini salah satu cara yang saya perbaiki, sehingga seluruh pegawai KPU waktu itu saya kasih pilihan. Saya kasih waktu kalau nggak salah 5 bulan itu, saya kasih waktu tetap di KPU atau kembali ke instansi awal. Baik, Pak. Walaupun proses mutasi ke KPU tidak mudah, akhirnya saya berkoordinasi dengan BKN supaya mempermudah untuk proses mutasi. Hanya dengan pilihan-pilihan itu saya hitung waktu itu. Pertama yang penting terisi dulu jumlah struktural. Struktural ini mulai jabatan mulai dari eselon 1, 2, 3, 4 sampai kabupaten kota. Ketika itu saya hitung jumlahnya, itu sekitar 50% waktu itu saya bilang sudah cukup. Kalaupun 50% kembali, personel kita sudah cukup. Pertimbangan saya seperti itu. Tapi alhamdulillah ternyata sampai mencapai 90% yang ingin tetap di KPU. Dan akhirnya BKN mempermudah, akhirnya proses mutasi bisa berjalan. Itu salah satu cara yang saya analogikan tadi itu terkait dengan saluran tadi. Jadi ketika delivery kebijakan akan sampai ke muara dari hulu sampai hilir lah. Kenapa butuh satu komando? Karena tahapan pemilu ini sama semuanya. Mulai dari tahapannya, day to day-nya, jadwalnya sama. Sehingga tidak boleh ada perubahan sedikit pun atau ada bias sedikit pun. Ini akan membahayakan dalam satu rentetan tahapan. Jadi dari sisi SDM-nya satu. Kedua, dari sisi keorganisasiannya kesekretariatan. Pada saat 2021 saya masuk, itu lagi reformasi birokrasi di mana itu fungsional, itu menjadi pejabat fungsional yang struktural. Bukan saya katakan fungsional tidak baik, bukan. Tetapi tidak sesuai dengan kebutuhan KPU jabatan fungsional. Karena apa? Kita ini diibaratkan harus sel komando. Karena apa? Kita hierarkis dan melaksanakan sebuah aktivitas dengan satu tujuan di hari yang sama, waktu yang sama. Sehingga butuh komando yang jelas, sehingga yang paling match dengan kondisi ini adalah
sistem dengan struktural. Oleh karena itu saya waktu itu langsung menghadap Menteri Menpan, zaman itu masih almarhum Pak Cahyokumolo. Akhirnya dikeluarkanlah surat dari Menpan, khusus KPU bisa tetap struktural, sehingga semua saya kembalikan ke jabatan struktural. Jadi ini adalah rangkaian-rangkaian untuk membenahi saluran tadi, sehingga ketika delivery kebijakan. Kemudian selain keorganisasian tata laksana tadi, juga sarpras pasti ya. Kalau sarpras itu bagi saya itu tidak perlu mewah, yang penting nyaman dan cukup untuk melaksanakan tugas dan fungsi. Sehingga saya standarkan seperti itu, dan selalu menjadi prinsip saya, ruang kerja nggak perlu terlalu bagus, nyaman, ada ruang untuk ibadah, khususnya kalau kita mayoritas muslim harus ada musola, dan toilet bersih. Karena itu standarnya bagi saya. Karena itu bagian dari privat tapi sangat mengganggu ketika dalam bekerja. Itu hal sederhana yang paling dasar yang saya coba lakukan itu ke seluruh jajaran. Baik Pak, jadi menarik ya Pak, ini ada skala prioritas dulu ini Pak. Yang pertama dilakukan mungkin juga menjadi fondasi ini sebelum perubahan-perubahan lain juga dilakukan. Nah, ketika fondasi organisasi ini mulai terbentuk Pak, tantangan berikutnya tentu bagaimana memastikan perubahan itu Pak menjadi budaya yang diwariskan Pak pada seluruh jajaran. Nah, di sini saya tertarik untuk membahas konsep yang saya pernah dengar nih dari Bapak nih, dan beberapa kali memang saya dengar, yaitu konsep exit dan exit strategi. Nah, Bapak sering sampaikan ke jajaran tentang bagaimana exit dan exit strategi. Bagaimana kemudian strategi itu bisa Bapak kembangkan ini Pak, supaya SDM di KPU unggul, mengingat KPU ini mendapat berbagai penghargaan nih teman pemilih, seperti dari BKN, kemudian BMN Awards, Lelang Awards, dan juga JDIH Nasional Terbaik Bapak. Sebenarnya konsep atau pemikiran terkait dengan exit dan exit strategi, kalau exit itu bagaimana kita mengoptimalkan kemampuan yang kita miliki untuk bisa maksimal melaksanakan tugas dalam pemilu. Bagi sekretariat adalah seluruh jajaran itu memberikan fasilitasi, dukungan teknis administrasi kepada komisioner. Itu exitnya, maksud saya di situ. Exitnya apa? Exitnya adalah bagaimana ketika pasca tahapan, pasca pesta ini kita bisa mempertanggungjawabkan, kan akuntabel tadi, harus ada akuntabilitas. Oleh karena itu selalu saya sampaikan, ketika kita mulai tahapan, di situ kita mulai eksis, tetapi di situ juga kita mulai exit. Dalam exit itu kan ada persiapan ya, ketika kita eksis itulah persiapan exit. Sehingga minimal sederhananya, pertanggungjawaban keuangan kita harus lengkapi dokumen dan semuanya itu sejak di awal kita mulai tahapan. Sederhananya seperti itu. Beriringan ya Pak ya. Beriringan, exit dan exit. Jangan pernah berpikir itu sesuatu yang setelah exit cut off baru ke exit, enggak seperti itu. Harus bersamaan. Jadi exit strategi adalah pra dari exit. Baik Pak, seperti roda begitu ya Pak ya, terus menerus. Baik Pak, dan saya rasa juga mungkin ini menarik juga untuk didengar ini untuk pegawai KPU begitu ya Pak ya, pegawai muda KPU khususnya teman pemilih. Baik, juga penghargaan juga mungkin bukan tujuan akhir ya Pak ya, itu mungkin juga reward begitu dari strategi-strategi yang sudah dilakukan juga seperti itu. Baik Bapak, kita break dulu Pak, kita akan lanjut di segmen kedua. Jangan kemana-mana teman pemilih, tetap stay tune di podcast KPWRI hanya di YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Halo teman pemilih, kembali lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPWRI. Teman pemilih jangan lupa untuk like, subscribe, komen, dan share YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia agar teman pemilih mendapatkan informasi terupdate seputar demokrasi dan pemilu. Baik, teman pemilih, di segmen pertama tadi kita telah mendengar bagaimana Pak Bernard membangun fondasi organisasi melalui penataan sistem, pengembangan sumber daya manusia, serta budaya kerja yang berorientasi pada keberlanjutan. Di segmen kedua ini kita akan melangkah lebih jauh nih teman pemilih. Kita akan membahas bagaimana fondasi tersebut diwujudkan dalam tata kelola organisasi, inovasi, kemudian pengelolaan logistik pemilu 2024, hingga berbagai legasi kelembagaan yang tentunya diharapkan terus menjadi bagian dari perjalanan KPU di masa mendatang. Nah, Bapak izin Pak,
Kalau, SDM tadi kan kita sudah berbincang mengenai SDM ini, Pak. Kalau Mhm. SDM-nya sudah punya budaya kerja yang kuat, tentu dampaknya akan terlihat pada kualitas tata kelola organisasi secara keseluruhan, Pak. Mhm. Salah satunya yang terlihat yang paling nyata indikatornya adalah kemampuan mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian atau Mhm. WTP dari BPK. Mhm. Nah, mempertahankan opini WTP ini kan bukan pekerjaan yang mudah, Pak. Mhm. Sangat sulit kalau di benak saya begitu, Mhm. Pak. Karena kita juga melihat indikator BPK yang agak, sangat berat begitu untuk menuju WTP. Dari sisi manajemen ini Pak, langkah-langkah apa yang Bapak bangun agar tata kelola dan akuntabilitas di KPU berjalan konsisten Pak, Mhm. hingga, menghasilkan opini WTP? Ya mungkin, kita melihat, tata kelola keuangan atau dalam rangka kita mencapai WTP, itu sangat teknis ya dari sisi, pertanggungjawaban akuntansi, di keuangan. Tapi ketika saya masuk, KPU saat itu, saya menanamkan apa, mindset ya, Iya. bahwa WTP itu bukan penghargaan dari BPK. Baik Pak. WTP ini adalah namanya juga WTP, wajar, tanpa pengecualian. Iya. Artinya ketika tata kelola kita baik, keuangan, itu wajar gitu loh. Mmm. Kalau kita mencapai target harus mencapai WTP, artinya selama ini kita tidak wajar. Oleh Mhm. karena itu kita wajar aja, kita melakukan sesuai dengan tata kelola yang baik dan benar, sesuai standar yang baik, maka kita akan mendapat, wajar tadi tanpa pengecualian. Oleh Mhm. karena itu, kalau dibilang kita harus setengah mati mencapai WTP, berarti selama ini kita tidak wajar, tidak standar, Baik gitu Pak. loh. Ketika kita standar, itu mudah. Mhm. Itu karena ketika kita memenuhi semua, kaidah-kaidah pertanggungjawaban akuntansi, itu, akan sangat wajar kita mendapatkan WTP. Itulah mindset awal yang saya tanamkan ke, seluruh, jajaran. Walaupun memang, satu sisi ada tantangan tersendiri untuk kita melakukan sesuatu yang wajar secara akuntansi tadi. Mhm. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena terkadang standar akuntansi Mhm. itu tidak beriringan dengan namanya kebutuhan substansi. Mhm. Kenapa saya katakan seperti itu? Memang, pemilu ini tahapan pemilu terencana dari awal, tetapi pemilu itu ingat itu adalah dinamika politiknya tinggi. Oleh karena Mhm. itu ketika ada dinamika, maka kita harus ada penyesuaian-penyesuaian yang, Mhm. dari sisi akuntansi, yang ini mungkin dianggap kadang tidak standar. Mhm. Oleh karena itu selalu saya sampaikan, ketika kita melakukan kegiatan pertanggungjawaban, keuangan, itulah eksis yang harus dimulai dengan exit, ya Mhm. itulah selalu harus siap, Mhm. semuanya karena apa? Karena Rp1 pun keuangan negara harus kita pertanggungjawabkan. Iya. Itu prinsip dasar itu yang saya sampaikan. Baik Pak. Jadi, karena kan seringkali publik ini hanya melihat Mhm. hasilnya aja nih Mhm. Pak, hasil akhir berupa opini WTP, Mhm. padahal di baliknya ini ada proses Mhm. pengendalian, pengawasan ya Pak ya, dan tentunya disiplin administrasi begitu Mhm. yang berlangsung setiap hari, daily basis begitu. Nah, organisasi, tentu tidak cukup hanya tertib administrasi Pak. Di saat yang sama organisasi juga harus terus beradaptasi begitu dan melahirkan gagasan-gagasan baru. Karena Mhm. itu saya ingin masuk nih pada aspek lain ini Pak, yang juga sangat menonjol selama kepemimpinan Bapak, yaitu budaya inovasi. Mhm. Nah, kalau kita melihat beberapa tahun terakhir Pak, di bawah kepemimpinan Bapak sebagai Sekretaris Jenderal, cukup banyak inovasi dan pembenahan tata kelola yang dilakukan di lingkungan Sekretariat Jenderal KPU. Mhm. Menariknya teman pemilih, inovasi ini tidak hanya lahir di pusat, tapi juga tumbuh, dari berbagai unit kerja. Nah, luar biasa ini Pak. Mhm. Lalu bagaimana Bapak membangun ekosistem sehingga inovasi ini bisa menjadi budaya, bukan sekedar program sesaat, Pak? Memang ada beberapa aktivitas kita yang harus kita pahami bersama. Ketika tahapan itu tidak ada inovasi. Ketika tahapan, karena itu sudah menjadi, sesuatu yang given dari pusat. Iya. Namanya tahapan semua sudah ada regulasinya apa semua. Tetapi untuk kita menjaga semangat, menjaga, kondusivitas lingkungan kerja, memang kita butuh inovasi sesuai dengan karakter budaya masing-masing lingkungan kerja. Itu yang Mhm. selalu saya minta ke, teman-teman, itu ke seluruh jajaran, ya tetap kita melakukan inovasi. Salah satu cara, saya menjaga inovasi, itu kemarin saya lakukan roadshow lah, roadshow ke Mhm. seluruh,
hampir seluruh jajaran menggunakan jalur darat, yang menggunakan mobil maung itu. Iya. Itu setiap tempat itu selalu saya ingatkan bahwa ada satu sisi yang kita memang, dalam bekerja nggak boleh ada inovasi di situ. Karena sudah, bagi saya itu sudah saklek, itu tahapan. Iya. Tetapi hal lain silakan lakukan inovasi dalam rangka mendukung tadi, melaksanakan tahapan tadi, Tahapan tersebut gitu. ya, Pak, udah pakem begitu ya, Udah Pak, ya? pakem. Baik, Pak. Jadi, inovasi ini justru diuji, sistem ini benar-benar diuji dalam penyelenggaraan pemilu begitu ya, Pak, Iya. ya? Jadi sudah harus settle begitu. Baik, Pak, pemilu 2024 menjadi salah satu penyelenggaraan pemilu terbesar di dunia, Pak, di dunia teman pemilih. Di balik suksesnya tahapan tersebut tentu ada dukungan logistik nih, Pak, yang sangat kompleks. Mulai dari perencanaan, pengadaan, kemudian, distribusi hingga pengendalian di seluruh wilayah Indonesia. Bagaimana Bapak memastikan seluruh rantai logistik dapat berjalan tepat waktu, Pak, tepat jumlah dan tepat sasaran di seluruh Indonesia? Kalau bicara logistik, itu sangat kalau ada dulu namanya film Mission Impossible, itulah logistik yang kita alami, dari pemilu 2024. Kenapa saya katakan Mission Impossible? Itu coba bayangkan, kita hanya punya waktu untuk mulai dari proses pengadaan logistik, produksi logistik, dan distribusi logistik, mulai dari pabrik-pabrik pembuat logistik sampai ke TPS itu 75 hari. 75 hari itu 75 pengadaan hari. ya, Pak? Dari Mulai pengadaan dari nih? proses pengadaan Ya sampai dengan ampun. distribusi, sampai ke TPS, 14 Februari itu hanya punya waktu 75 hari. Itu di tahun-tahun pemilu sebelumnya sampai 200 atau 300 hari kalau nggak salah itu. Mhm. Kita 75 hari. Kenapa 75 hari? Karena disesuaikan dengan waktu kampanye. Iya. Pada saat itu memang, menuju kalau nggak salah Perpu ya itu, ada Perpu terkait dengan, logistik ini, Perpu untuk, pemilu. Mhm. Itu, kita nggak sempat berpikir bahwa gimana prosesnya, tapi kita lakukan dan memang mau tidak mau itu sangat ketat jadwalnya. Itulah yang saya katakan tadi harus satu komando dari Mhm. pusat sampai bawah, nggak boleh ada kreativitas, pokoknya laksanakan, semua, arahan dan juga timeline yang sudah ditetapkan. Mhm. Sehingga, bisa berjalan sesuai dengan timeline dan tahapan yang kita sudah siapkan. Itulah proses yang untuk, logistik. Oleh karena itu sampai masalah gudang, masalah manajemen gudang pun kita atur, mulai dari pelipatan, sortir, itu kita atur di gudang, itu seperti apa. Dan Mhm. waktu itu sampai kita di command center sini, di operating room, itu sampai, CCTV gudang itu saya pantau terus 24 jam. Karena jangan sampai ada aktivitas yang, eee, nggak memenuhi timeline, itu Mhm. yang selalu dikawal. Dan alhamdulillah pemilu 2024 tidak ada kasus nasional Mhm. itu yang penyebabnya adalah keterlambatan, logistik. Kalaupun Mhm. ada kayak di Mhm. Papua Tengah itu karena memang ada situasi bencana gitu. Di luar Mhm. itu yang human error itu saya katakan 0% yang human error itu memang menjadi concern, kita bersama pada saat itu. Luar biasa, 75 hari dari proses pengadaan, produksi, hingga distribusi ya, Pak, ya. Teman pemilih bisa kebayang nggak? Coba tulis di kolom komentar, ini luar biasa sekali. Baik, karena, kita berbicara tentang jutaan surat suara, ribuan gudang, dan distribusi ke wilayah dengan kondisi geografis yang sangat beragam ya, Pak, ya. Kompleksitas tentu tidak sederhana dan membutuhkan koordinasi yang luar biasa. Nah, di balik, seluruh kerja besar itu tentu ada satu hal yang tidak kalah penting teman pemilih, yaitu rasa memiliki terhadap institusi. Nah, sebab organisasi sebesar KPU, tidak hanya bekerja berdasarkan prosedur, tapi juga dibangun melalui identitas dan kebanggaan sebagai, bagian dari lembaga. Tapi kita, break dulu Bapak, kita akan jawab ini di segmen ketiga. Jangan kemana-mana teman pemilih, tetap stay tune di YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Nona Evita, host podcast KPRI. Sekali lagi teman pemilih, jangan lupa untuk like, subscribe, comment, share, dan nyalakan notifikasi teman pemilih supaya teman pemilih nggak ketinggalan informasi nih seputar pemilu dan demokrasi. Nah,
Teman pemilih, di 2 segmen sebelumnya, kita telah membahas bagaimana Pak Bernard membangun fondasi organisasi, memperkuat sumber daya manusia, hingga menghadirkan tata kelola dan inovasi dalam penyelenggaraan pemilu. Nah, di segmen terakhir ini kita akan berbicara tentang suatu hal yang sangat penting nih, yaitu legacy. Nah, legacy ini, warisan nilai dan identitas kelembagaan yang, tentunya diharapkan terus hidup di lingkungan KPU. Pak, saya ingin memulai dari satu hal yang menurut saya sangat menarik, Pak. Di masa kepemimpinan Bapak, lahir beberapa inisiatif seperti Museum KPU, penetapan hari lahir KPU, dan juga Mars KPU, Pak. Banyak yang melihat ini bukan sekedar simbol, Pak, tapi, upaya memperkuat identitas kelembagaan. Bagaimana Bapak berharap inisiatif ini kemudian membentuk budaya kerja, Pak, di lingkungan KPU? Ya, pertama mungkin kita bicara tentang museum ya. Museum ini sebenarnya bukan museum ansih KPU, tetapi museum perjalanan pemilu. Jadi bagaimana perjalanan pemilu kita Indonesia ini sejak pertama tahun 55 sampai dengan 24 kemarin. Mhm, Jadi museum yang kita bangun ini tidak sekedar hanya sebatas tempat kita etalase untuk artefak pemilu. mhm, Tetapi sebenarnya bagi KPU, Museum Perjalanan Pemilu itu adalah disitulah ada semangat, ada kesatuan, bagaimana persatuan sebuah bangsa dalam bernegara, legitimasi dan perjuangan para bukan hanya penyelenggara pemilu dari awal, tapi juga peserta pemilu dan pemilih seluruh rakyat Indonesia. mhm, Itu yang dirangkum dalam sebuah perjalanan waktu yang disebut museum pemilu ini, perjalanan pemilu. Jadi tidak hanya kita sebenarnya semangat awalnya tidak hanya menampilkan artefak-artefak terhadap aksesoris penyelenggaraan pemilu, tetapi ada semangat di situ. mhm, Ini pelajaran berharga bagi generasi selanjutnya bahwa dalam mencapai kesepakatan sebuah bangsa dalam bernegara itu harus melalui sebuah pemilu. Pemilu ini adalah pilar utama demokrasi. Demokrasi tanpa pemilu itu bohong. iya, Jadi oleh karena itu ya terutama pemilu yang demokratis. mhm, Itu semangat awal dalam kita membangun Museum Perjalanan Pemilu dengan segala keterbatasan. Apalagi saat ini ketika kita mengumpulkan eviden-eviden terhadap perjalanan pemilu ini tidak mudah, gitu loh. Sehingga ada yang asli, akhirnya ada yang replika untuk mengingatkan terhadap bagaimana proses sebuah demokrasi dibangun di negeri kita tercinta ini. mhm. Lalu, bagaimana dengan Mars KPU ini, Pak? Ya, Nah, mhm, sebenarnya Mars KPU itu sebenarnya tujuan awalnya adalah bagaimana kita membangun soliditas, rasa mhm, korsa. Namanya solidaritas, rasa korsa ini sesuatu yang abstrak kan, gitu loh. Sesuatu yang abstrak yang memang butuh bentuk konkret, gitu loh. mhm, Ibaratnya kita dalam hubungan, dalam interaksi, dalam koneksitas antar manusia, misalnya jatuh cinta itu abstrak, mhm, konkretnya apa? Menikah, itu mhm, seperti. mhm, Begitulah seperti kita ini Mars, korsa soliditas abstrak. Konkretnya apa? Kita harus bangun lewat Mars. Nah, mmm, itu sehingga setiap orang bisa mengenang, bisa menyanyikan, bisa melafalkan itu mhm. dan tahu nadanya Mars, itulah bentuk konkret dari solidaritas, solid dan korsa tadi. Luar Itu biasa. semangat dasar yang ingin kita bangun. Karena suatu organisasi yang besar tentu tidak hanya dibangun melalui sistem dan Mhm. aturan ya, Pak, ya, tapi juga melalui sejarah, nilai, serta, rasa begitu, rasa memiliki tentunya, terhadap institusi itu sendiri ya, Pak, ya. Dan ketika identitas kelembagaan itu kuat ke dalam, kepercayaan dari luar pun semakin mudah dibangun. Hal itu terlihat dari semakin eratnya hubungan KPU dengan berbagai kementerian, lembaga, dan para mitra strategis begitu ya, Pak, ya. Nah, Pak, di bawah kepemimpinan Bapak, hubungan kelembagaan juga terus diperkuat, Pak. Baik melalui forum tripartit maupun kolaborasi dengan berbagai kementerian, lembaga, dan mitra strategis. Bagaimana Bapak membangun kepercayaan dan sinergi agar kolaborasi tersebut mampu mendukung kelancaran penyelenggaraan pemilu, Pak? Ya, karena kita menyelenggarakan pemilu, penyelenggara pemilu itu KPU, Bawaslu, DKPP, itu tidak bekerja dalam ruang hampa.
sehingga kita nggak bisa bekerja sendiri. Oleh karena itu butuh sinergitas, dukungan dari seluruh pihak, seluruh elemen bangsa, baik itu institusi pemerintah dan juga lembaga-lembaga lainnya. Jadi sinergitas hubungan antar lembaga itu memang kebutuhan dalam proses penyelenggaraan pemilu. Jadi selalu saya ingatkan bahwa kita dalam bekerja nggak bisa sendiri. Karena kalau sendiri sudah pasti ini akan menciptakan sebuah pemilu yang tidak demokratis. Oleh karena itu sudah pasti kita harus menjalankan bersama-sama. Baik, karena keberhasilan penyelenggaraan pemilu juga tentunya pada akhirnya merupakan hasil kerjasama begitu ya Pak ya, yang dibangun bukan hanya koordinasi administratif tapi juga kepercayaan ini antar lembaga dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Di sisi lain, agar seluruh kolaborasi dan tata kelola itu berjalan optimal, tentu dibutuhkan dukungan internal yang memadai, Pak. Salah satunya kesiapan sarana dan prasarana kerja bagi seluruh satuan kerja KPU di seluruh Indonesia. Dengan satuan kerja KPU yang tersebar di seluruh Indonesia ini, Pak, bagaimana Bapak memastikan pengembangan sarana dan prasarana dapat dilakukan secara merata dan sesuai dengan kebutuhan masing-masing daerah, Pak? Ya, memang saya akui selama kepemimpinan saya menjadi sekjen 5 tahun lebih ini belum bisa memenuhi seluruh sarpras, baik itu kantor, gudang maupun yang lainnya itu secara optimal. Tetapi saya sejak awal memastikan bahwa yang penting kebutuhan dasar bisa terpenuhi, yaitu misalnya ruang kantor yang layak dan juga harus nyaman gitu. Baik itu sudah milik sendiri maupun kita sewa. Oleh karena itu dari sisi anggaran dari awal selalu ketika nggak punya kantor, ya kalau nggak bisa pinjam dari pemerintah, kita juga melakukan sewa-sewa yang baik. Walaupun memang situasi ini sebenarnya menjadi persoalan ketika pasca pemilu. Ketika milik pihak lain itu akan ada beban anggaran. Oleh karena itu semaksimal mungkin ke depan diharapkan infrastruktur sarpras penyelenggara pemilu ini khususnya KPU bisa terpenuhi minimal kebutuhan dasarnya. Mungkin seperti itu. Baik, luar biasa Pak, dari seluruh perjalanan yang Bapak ceritakan di episode ini, kami bisa melihat bahwa membangun suatu organisasi ternyata bukan hanya soal menyelesaikan pekerjaan Pak, tapi juga meninggalkan legacy berupa sistem, budaya, dan nilai yang akan terus hidup Bapak. Bapak, sebelum kita menutup perbincangan di episode kali ini, izinkan saya menyampaikan sedikit refleksi dan juga kepada teman pemilih. Ada orang-orang yang bekerja di garis depan, dan ada pula mereka yang memilih menjadi penopang di balik layar. Mungkin namanya tidak selalu disebut pertama, tetapi jejaknya hadir dalam setiap sistem yang berjalan lebih baik, setiap proses yang semakin tertata, dan setiap langkah yang membawa sebuah institusi terus bergerak maju. Bagi saya, dan tentu bagi semua orang yang mengenal beliau, Bapak Bernard Dermawan Sutrisno adalah salah satu sosok itu. Dari perbincangan hari ini, kita belajar bahwa kepemimpinan bukan hanya tentang mengambil keputusan, tetapi juga tentang merawat kepercayaan, menjaga ketenangan di tengah dinamika, dan memastikan setiap orang dapat bertumbuh bersama dalam sebuah sistem yang sehat. Terima kasih Pak Bernard atas cerita, pengalaman, dan kebijaksanaan yang Bapak bagikan ini. Kami yakin percakapan ini tidak hanya menjadi inspirasi bagi keluarga besar KPU, tetapi juga bagi siapapun yang percaya bahwa pengabdian selalu menemukan maknanya ketika dijalankan dengan integritas. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, kekuatan, dan kelapangan hati dalam setiap amanah. Karena pada akhirnya, seorang pemimpin tidak hanya dikenang dari jabatan yang pernah diemban, melainkan dari nilai-nilai yang ia tanamkan, kepercayaan yang ia tumbuhkan, dan jejak yang tetap hidup dalam orang-orang yang pernah berjalan bersamanya. Terima kasih banyak Pak Bernard, merupakan kehormatan bagi saya dapat berbincang dengan Bapak di episode ini. 5 tahun saya menanti Pak. Semoga segala ikhtiar dan pengabdian yang Bapak lakukan terus menjadi manfaat bagi KPU Republik Indonesia, bagi demokrasi kita, dan juga bagi bangsa Indonesia. Teman pemilih, terima kasih juga yang sudah setia bergabung. Saya Nona Evita, host podcast KPU RI pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast episode berikutnya. Podcast KPU RI terdepan bicara kepemiluan. Sampai jumpa. Luar biasa. Terima kasih Bapak.